Sebelum mulai acara, kita saksikan terlebih dahulu video intro mengenai gambaran dari kondisi topical steroid withdrawal pada penyintas eksim. Oke, dipersilakan dari Kak Christopher. Bayangin deh, kamu yang selama ini selalu bergantung pada satu krim yang bisa menyelesaikan masalah eksem kamu dengan cepat, tiba-tiba harus berhenti memakainya. Gimana rasanya kehilangan sesuatu yang selama ini jadi solusi masalah eksem kamu? Tapi kamu gak punya pilihan, karena krim dengan kekuatan paling tinggi pun udah gak ngefek lagi di kulit kamu. Gak ada lagi loh yang bisa bantu. Kebayang kan rasanya? Bingung, putus asa, kecewa, dan rasanya kayak gak ada jalan keluar. Itulah yang aku rasakan. Akhirnya aku menemukan istilah TSW atau Topical Steroid Withdrawal. Tahu gak sih, perjalanannya jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Sampai ada saat-saat dimana aku mulai ngerasa gak kuat. Sampai pernah kepikiran, apa mending balik lagi aja ya ke steroid, aku gak sanggup kalau kayak gini terus. Karena setiap mandi itu rasanya perih banget. Pun kesulitan tidur karena gatel terus-terusan. Tahu gak sih rasanya kayak ada di dalam gua, yang gak ada ujungnya. Tapi lihat deh aku sekarang, hari demi hari aku jalani. Dan ternyata tubuhku bisa lolos sembuh tanpa steroid. Setiap langkah berat yang aku ambil ternyata membawa aku lebih dekat ke kesembuhan. Sekarang aku ingin orang lain juga tahu bahwa ada harapan di balik rasa sakit ini. Ya, demikian video intro. Yes. Hari ini merupakan momen yang spesial ya teman-teman dan penting karena kita akan membahas topik yang sangat jarang diangkat secara terbuka di Indonesia, yaitu terkait topical steroid withdrawal atau TSW, yang merupakan sebuah kondisi khusus yang masih belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, terutama di Indonesia. Yang membuat acara ini semakin istimewa, kita akan mendengarkan langsung dari pemateri kita yang tidak hanya berprofesi sebagai seorang apoteker, tetapi juga merupakan penyintas eksim sejak kecil. Dan pemateri kita ini telah berhasil lepas dari ketergantungan terhadap steroid. Beliau akan berbagi pengalaman nyata serta pemahaman yang mendalam mengenai proses penyembuhan alami dari TSW. Sharing session kali ini merupakan yang pertama yang dilakukan dalam komunitas TSW dan menjadi langkah awal untuk membuka ruang diskusi yang selama ini masih dianggap tabu atau bahkan penuh pro dan kontra di kalangan medis maupun masyarakat umum. Namun, pemateri kita hari ini percaya bahwa melepaskan ketergantungan terhadap steroid merupakan langkah awal menuju kesembuhan yang sejati bagi para penderita eksim. Oleh karena itu, melalui forum ini, harapannya kita nanti bisa sama-sama belajar, memperluas wawasan, dan menyalakan harapan baru bagi banyak orang yang sedang berjuang menghadapi kondisi ini. Sebelum kita memasuki sesi inti bersama pemateri, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV singkat dari pemateri kita hari ini. Ya, pemateri kita hari ini yaitu Apoteker Dila Rahma, bisa disebut Apoteker Dila, yang merupakan seorang apoteker yang lahir di Bogor pada tanggal 12 September 1992. Sejak kecil, Kak Dila ini telah menjadi penyintas eksim dan juga memiliki pengalaman yang mendorong Kak Dila untuk lebih mendalami kondisi ini, serta mencari cara penyembuhan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kak Dila pernah menjalani pendidikan pada jurusan Sarjana Farmasi di Universitas Brawijaya tahun 2010 hingga tahun 2014, dilanjutkan dengan pendidikan profesi apoteker di Universitas Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2016. Selain itu, Kak Dila juga memiliki pengalaman sebagai koordinator instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Medika Bogor tahun 2016 hingga tahun 2017, dilanjutkan dengan pengalaman sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Adifa Bogor tahun 2020 hingga sekarang, dan juga Direktur Pengembangan Produk di PT Skin Pharma Teknologi Indonesia tahun 2018 hingga saat ini.
Kak Dila ini telah berhasil lepas dari ketergantungan steroid selama 20 tahun. Dan sejak itu selalu aktif untuk menyuarakan kesadaran mengenai efek samping penggunaan steroid, khususnya steroid yang topikal untuk penderita eksim. Saat ini Kak Dila akan berbagi edukasi dan pengalaman melalui platform TikTok, di mana sudah memiliki hingga 3.741 followers dan meraih 241.600 likes dari berbagai konten seputar eksim dan TSW dan kesehatan kulit secara alami. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Kak Dila untuk ikut join sama kita ya. Halo Kak Dila. Halo Kak Andin. Halo, selamat pagi. Apa kabar Kak? Kebetulan lagi sakit mata nih, cuman mudah-mudahan nggak mengurangi keseruan kita hari ini ya untuk bahas tentang TSW. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Kak Dila sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi ilmu dan sharing bersama kita meskipun hari libur ya ini ya. Oke Kak Dila, ini pasti para peserta udah penasaran dengan materi dari Kak Dila. Oh iya, saya mau mengingatkan untuk para peserta setelah saat ini Kak Dila memberikan materi, kalau dari peserta ada yang terpikirkan untuk mau bertanya bisa ditulis dulu di kolom chat. Nanti akan kita tampung dulu dan setelah materi akan kita adakan sesi tanya jawab untuk bertanya langsung dengan Kak Dila. Oke, langsung aja Kak Dila, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Akhirnya kita bisa uh, ketemu ya di Zoom. Biasanya kita diskusi lewat WA. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusi banyak hal, terus bisa lebih semangat lagi untuk menjemput kesembuhan melalui TSW dan bisa bareng-bareng sembuh dan menyebarkan tentang TSW ini ke lebih banyak lagi orang. Silakan Kak Kris untuk PPT-nya. Jadi hari ini saya sebagai penyintas eksim akan sharing ya, sebenarnya hanya sharing aja tentang topical steroid withdrawal. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang topical steroid withdrawal, tapi banyak juga yang anggota baru ya kemarin mungkin masih bingung apa sih topical steroid withdrawal itu, kenapa sih aku harus stop, nanti kalau stop terus kambuh tambah parah gimana gitu-gitu. Nanti aku akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail tentang TSW dan uh, menyemangati teman-teman untuk ayo bareng-bareng bisa lepas dari topikal steroid gitu karena memang efek samping dari topikal steroid ini lebih besar dibanding manfaatnya. Next. Nah, ini tadi udah dikenalin ya sama Mbak Andin. Saya sebenarnya seorang apoteker yang kebetulan juga penyintas eksim dari SD. Saya itu udah pakai topical steroid itu mulai mungkin kelas 5 SD sampai kemarin terakhir tahun 2023 pas umur saya 31 tahun. Jadi kurang lebih 20 tahun. Ya, makanya udah cukup lama ya penggunaan topical steroidnya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman bahwa aku aja yang menggunakan topical steroid selama itu bisa memperoleh kesembuhan nyata gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin penggunaannya nggak selama aku. Next. Nah, jadi sedikit cerita dulu ya. Aku dulu itu muncul ruam-ruam eksim itu cuman ada di lipatan-lipatan tubuh kayak belakang lutut, lipatan siku, terus di pergelangan tangan. Nah, yang seingat saya itu dibawa ke dokter itu mungkin sekitar kelas 5 SD dan diresepkan topikal steroid gitu. Eh, Kalau misalnya diingat-ingat lagi, selalu menggunakan topical steroid itu selalu dari resep dokter.
dan mengikuti panduan dari dokter untuk penggunaan steroid topikalnya. Dan baru pernah beli bebas itu mungkin SMA atau kuliah gitu. Nah, waktu pas kuliah itu saya pernah datang ke dokter kulit yang lumayan terkenal di kota tempat saya kuliah. Terus diresepkan lah eh, kayak racikan rahasia gitu ya, aku bilang yang cuman boleh ditebus di apotek tempat beliau praktek gitu. Nah, si racikan ini tuh aku nggak tahu ya isinya apa gitu. Tapi saat itu tuh aku merasa si racikan itu sebagai penyelamat penyelamat eksim aku lah gitu. Sampai aku mau kontrol lagi tuh kata perawat sama orang apoteknya itu udah Mbak beli aja kalau cocok gitu, nggak usah kontrol lagi gitu. Akhirnya aku belilah, beli sampai 10 tahun. Jadi mulai aku pakai racikan itu tahun 2010 sampai aku 2000 hampir 2023 kemarin nih kalau nggak salah. 2010 sampai 2020. Nah, setelah 10 tahun itu tiba-tiba si racikan itu tuh kayak udah nggak ngefek lagi di kulit aku gitu. Aku bingung ya dulu, belum mengerti soal apa itu takifilaksis dan lain-lain. Aku dulu belum ngerti ya. Kenapa kok nggak ngefek lagi gitu waktu itu. Dan waktu itu aku lagi hamil tuh tahun 2021. Cobalah kontrol ke dokter yang di sini di kotaku sekarang gitu. Nah, diresepkanlah clobetasol. Yang tadinya racikan rahasia itu nggak ngefek lagi di kulit aku, dikasih clobetasol sama dokternya. Wah, itu kayak magic sih buat aku karena clobetasol tuh benar-benar semalam tuh langsung hilang gitu. Dan aku bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari itu dengan nyaman gitu dengan adanya clobetasol. Akhirnya aku gunakanlah clobetasol itu sampai sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, akhirnya nyampe di titik di mana balik lagi kayak si racikan rahasia itu, si clobetasol tuh udah nggak ngaruh lagi di kulit aku. Jadi mau sebanyak apapun aku olesin, mau eh, sesering apapun aku olesin itu dia nggak berkurang. Eksim aku tetap tebal, tetap merah, malah eh, nambah lagi titik-titiknya di tangan, nambah lagi di kaki, banyak banget spot-spot baru yang tadinya nggak ada, jadi ada semenjak pakai clobetasol itu. Nah, akhirnya aku coba konsul lagi nih sama dokter SPKK, dok, saya udah pakai clobetasol nih, clobetasol kan udah paling terkuat ya. Saya pakai apa lagi dong? Soalnya clobetasol udah nggak ngefek gitu. Dokternya itu pun juga bingung gitu. Wah, saya nggak tahu ya karena emang clobetasol udah paling kuat gitu. Paling saya kombinasiin sama ini sama ini sama ini gitu racikan. Aku nggak puas sama jawaban dokternya. Akhirnya aku coba cari-cari tahu apa sih yang terjadi di tubuh aku gitu. Kok aku pakai salep tuh nggak ngaruh lagi gitu. Kok si steroid yang tadinya works like wonders, tapi sekarang tuh udah nggak ngaruh sama sekali gitu. Akhirnya aku coba cari-cari tahu di TikTok, di Instagram, di website. Akhirnya ketemulah istilah TSW ini. Dan bener-bener mind blowing sih aku pas nemu eh, istilah TSW ini kayak selama aku hidup aku merasa pengobatan eksim itu hanya steroid aja gitu. Tapi ternyata setelah aku nemuin istilah TSW ini, wow, ternyata si steroid lah yang membuat aku menderita sampai saat ini. Jadi setelah aku baca-baca, si aku kan didiagnosanya dermatitis atopik ya. Karena aku kenanya waktu kecil. Nah, harusnya si dermatitis atopik ini tidak berlanjut sampai dewasa gitu. Harusnya ini menurut dokter Rapoport ya, bukan aku ngarang. Jadi menurut dokter Rapoport harusnya umur 11 tahun itu udah nggak ada lagi tanda dermatitis atopik di tubuh anak gitu. Aku ngerasa aku mengalami eksim tuh sampai tua gitu loh. Sampai aku umur 30-an gitu. Kenapa? Dan selama ini aku konsul ke dokter tuh jawabannya ya kamu dermatitis kontak selalu kayak gitu. Padahal aku tuh jarang banget cuci piring, jarang banget cuci baju pakai tangan. Jadi menurut aku nggak ada tuh dermatitis kontak gitu. Tapi kenapa muncul terus ruam di tangan aku gitu. Ternyata itu adalah manifestasi klinik dari efek samping steroid yang selama ini aku pakai gitu. Benar-benar mind blowing di situ. Akhirnya aku cari-cari tahu dan aku mulai fix lah aku harus stop steroid gitu. Next.
Nah, ini tadi udah diceritain ya, aku mulai dari tahun 2000-an sampai terakhir aku mengoleskan steroid itu tahun 2023 kemarin gitu. Jadi aku start untuk stop steroid, aku masih ingat banget di Januari 2024 kemarin, dan sekarang alhamdulillah udah 1 tahun lebih lepas dari krim steroid. Next. Nah, sebenarnya apa sih TSW itu? Jadi, istilah ini memang lebih terkenal ya dibanding mungkin orang biasanya menganggapnya ya karena di stopnya mendadak gitu. Jadi muncul flare, padahal sebenarnya si si steroid ini dia bisa masuk loh ke pembuluh darah walaupun diolesinya di kulit, walaupun nggak diminum. Jadi karena istilah ini yang eh, sering digunakan, jadi aku gunakan juga istilah TSW ini untuk menyebarkan informasi gitu biar lebih mudah diterima sama orang-orang. Jadi TSW adalah kondisi yang terjadi ketika pasien menghentikan penggunaan steroid topikal setelah penggunaan jangka panjang. Penyebabnya adalah penggunaan steroid topikal secara berkelanjutan itu dapat menyebabkan ketergantungan pada kulit dan penghentian tiba-tiba menimbulkan gejala withdrawal. Nah, kenapa bisa menyebabkan ketergantungan pada kulit yang tadi yang istilah takifilaksis itu. Jadi steroid itu ada tingkatan potensinya ya. Kalau awal-awal menggunakan potensi yang rendah, lama-kelamaan itu nggak akan ngefek lagi di kamu. Akhirnya harus naik lagi potensi yang sedang, naik lagi yang potensi agak berat, sampai naik lagi potensi yang paling berat itu clobetasol. Nah, itu yang bikin ketergantungan karena makin kalau kita stop itu ruamnya makin parah, jadi kita harus nyari-nyari lagi steroid. Mungkin teman-teman relate ya tentang ini. Jadi kalau kita udah di alam bawah sadar kita, oh kambuh nih, aku harus olesin steroid. Itu salah satu tanda ketergantungan. Terus kalau misalnya namanya setelah kita stop steroid itu flare rebound, jadi eh, flare yang kembali gitu. Dia tuh rasanya seperti kebakar, jadi merah, panas, terus bengkak. Ini ada di Textbook of Atopic Dermatitis yang tahun 2008. Next. Nah, gejala-gejalanya apa aja sih? Kulit kemerahan, gatal, dan terbakar. Bahkan sebelum kita stop steroid itu udah mungkin muncul gejala-gejala ini. Jadi ini yang aku rasain kemarin pas pakai clobetasol gitu. Jadi sebelum aku stop steroid pun aku udah mulai ngerasa aneh gitu sama kulit aku. Kok apa namanya muncul tuh di apa belakang kuku tuh kayak luka-luka yang benar-benar sakit banget, luka dalam gitu. Padahal itu aku lagi pakai steroid waktu itu masih belum di stop gitu. Jadi kondisi ini adalah iatrogenik. Jadi kondisi yang memang disebabkan oleh pengobatan medis, bukan bukan karena keturunan, bukan karena tertular. Jadi memang benar-benar pure karena pengobatan medis si TSW ini. Bahkan aku lihat ya mungkin teman-teman bisa cari di TikTok ya, orang-orang di luar negeri yang udah mulai speak up tentang ETSW ini, mereka tuh ada yang sampai eh, ke rumah sakit gitu, sampai nggak bisa melakukan apapun saking parahnya tanda-tanda gejala TSW di tubuhnya itu, sampai benar-benar bernanah seluruh badan, nyeri, sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi memang kondisi ini udah mulai urgent ya menurut aku untuk eh, orang-orang lebih banyak tahu dan mulai menghentikan krim steroid gitu. Next. Nah, ini aku ambil dari webnya Itsan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari tahu tentang TSW lebih detail, bisa buka webnya itsan.org. Jadi eh, gejala sebelum berhenti menggunakan steroid itu di antara kita penggunaan salep tuh dia ada rebound atau kemerahan. Kita nganggapnya kayak, oh eksim gue tambah parah nih gitu. Gue harus oles lagi nih gitu. Padahal itu tanda-tanda ketergantungan steroid sebenarnya gitu. Terus ruam yang menyebar dan berkembang di area baru yang tadi aku ceritain ya, kok
nambah sih, kok sekarang ada di dada sih, kok sekarang ada di lengan sih gitu, padahal tadinya tuh nggak ada gitu. Terus gatal, rasa terbakar, perih yang intens, terus gagal sembuh dengan perawatan biasa, memerlukan steroid topikal dengan potensi lebih tinggi. Nah, itu tadi yang aku ceritain ya, makin lama potensi yang rendah itu nggak ngaruh, potensi sedang nggak ngaruh, sampai potensi yang tinggi nggak ngaruh gitu. Terus yang terakhir ini yang aku benar-benar baru tahu gitu. Jadi ada peningkatan respons alergi. Jadi aku tadinya tuh minum susu, makan roti gitu tuh nggak masalah di kulit aku ya. Tapi semenjak aku ketergantungan siklobetasol ini, tapi tiba-tiba aku kok ruam ya setelah minum susu kayak gitu. Nah itu yang aku rasain eh, kok ternyata aku tuh udah ketergantungan steroid gitu. Nah, ini gejala setelah penghentian steroid. Ada beberapa yang aku ambil dari web Ihsan, ada yang aku ambil dari teman-teman di grup. Dan aku bikin grup udah dari September 2024 kemarin ya. Jadi banyak yang laporan ke aku, kok gini kak, kok gini, kenapa ya. Itu aku rangkum di sini ya. Jadi yang pertama kulit memerah terang, mirip dengan luka bakar matahari. Ini aku rasain juga. Jadi 3 bulan pertama aku lepas steroid itu seluruh badan aku merah. Semua badan aku merah kayak apa ya? Kayak abis kebakar gitu, abis berjemur kebakar itu merah sebadan badan aku. Terus pengelupasan kulit. Nah ini kayak kalau di Garut tuh kayak kita relate ya maksudnya. Kalau di Garut tuh kayak ada salju-saljunya gitu. Terus keluarnya eksudat dari kulit atau uuzing kita bilangnya. Oozing itu kayak keluar cairan di bukan nanah, tapi dia keluar kayak seperti cairan eh, bening gitu. Nah, itu tanda-tanda setelah penghentian steroid. Terus kulit mengalami siklus antara eksudasi, bengkak, terbakar, balik lagi eksudasi gitu. Bengkak lagi, terbakar, udah nyampe tahap ngelupas, balik lagi eksudasi kayak gitu. Terus lengan dan kaki memerah, termoregulasi terganggu. Jadi awal-awal aku lepas steroid itu eh, aku ngerasa tuh selalu dingin banget gitu kalau malam-malam. Padahal tuh AC paling 25-26, tapi ngerasa dingin banget gitu. Terus hipersensitivitas kulit terhadap air, gerakan, pelembab. Nah ini teman-teman juga pasti relate ya. Biasanya kena air tuh nggak apa-apa, tapi kok ini kita wudhu aja kok kayak perih ya gitu. Terus pakai misalnya baju yang salah bahan tuh kayak perih banget gitu. Terus nyeri syaraf yang terkadang digambarkan seperti percikan api atau zingers. Nah ini nyerinya tuh sampai ke tulang. Tuh, kalau misalnya teman-teman eh, ngerasain kayak nyerinya tuh sampai ke dalam banget gitu. Dan itu tuh mau diapain, mau digaruk, mau diapa tuh nggak ngefek. Itu yang aku rasain pas 3 bulan awal aku lepas steroid ya. Terus pembesaran kelenjar getah bening. Nah ini benar-benar mind blowing banget. Aku kemarin waktu bulan November itu kerasa nyeri di pangkal paha itu. Ternyata di situ adalah kelenjar getah bening yang memang dia membengkak karena aku menggunakan steroid dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan itu benar-benar aku benar-benar keganggu banget karena emang nyeri banget gitu. Terus edema, pembengkakan, di kaki aku pembengkakan, muka aku kemarin juga pembengkakan, terus kekeringan dan iritasi pada mata, atrofi kulit. Nah, kemarin ada yang nanya di grup tuh, Kak, ini kulitnya kenapa kayak gitu ya? Ini namanya atrofi kulit, biasa disebut dengan kulit gajah. Sebenarnya dia kayak ada penebalan aja, tapi nanti kalau udah eh, selesai proses TSW, insya Allah balik kok ke kulit normal. Terus rambut rontok. Nah ini udah pasti nih teman-teman. Kalau di grup aku tanya siapa yang rambut rontok? Hampir semua rambut rontok karena memang itu salah satu efek dari si steroid. Terus insomnia, insomnia pasti karena emang gatel banget. Kita awal-awal TSW itu pasti ngerasain gatel, nyeri, terus kayak apa ya nggak nyaman aja itu bikin insomnia. Terus perubahan pola tidur udah pasti ya. Terus kerusakan kuku. Nah ini yang aku baru temuin kemarin. Kok tiba-tiba eh kuku aku tuh kayak ngeluarin nanah gitu, ngeluarin nanah dan tiba-tiba tuh kukunya rusak gitu dari di titik tempat nanah itu keluar tuh kukunya rusak. Nah aku tanya-tanya teman-teman yang udah duluan memang itu salah satu dari efek samping steroid gitu. Terus ada juga yang sampai glaukoma gara-gara steroid. Padahal itu dioles loh gitu. Dan ini kalau untuk mentalnya ada fluktuasi emosi, depresi, kecemasan. Aku sampai kemarin juga sempat konsul sama psikolog karena memang setiap malam itu terjadi kecemasan berdebar gara-gara TSW ini kayak ngerasa kayaknya nggak ada harapan untuk sembuh deh gitu. Kayaknya aku akan selama-lamanya kayak gini deh gitu. Nah itu bikin eh,
kecemasan waktu aku malam sampai aku konsul ke psikolog waktu itu. Next. Nah, ini tahapan penyembuhan kulit selama TSW ini aku ambil dari Itsan, dan ini pengalaman kaki aku ya. Mungkin memang belum sampai tahap remodeling yang sebenarnya. Cuman aku udah ngerasa ada progres yang lumayan cepat gitu dari kaki aku. Ini tahun 2023. Jadi yang pertama nih yang sebelum TSW Agustus 2023 ini aku foto. Kelihatannya kayak baik-baik aja ya gitu. Si steroid ini tuh kayak aku bilangnya mendem gitu. Jadi bikin mendem eksimnya ke dalam kulit. Jadi bikin kelihatannya tuh kayak baik-baik aja. Cuman ada keloid-keloid doang kan nggak mengganggu ya, nggak gatel, nggak mengganggu gitu. Tapi ternyata itu nggak menyembuhkan loh gitu. Ternyata kita nganggapnya kayak oh sembuh, cuman kayak kerasa doang gitu. Nggak gatal nggak apa. Padahal dia memendam si eksimnya ke dalam karena memang dia efek apa mekanismenya itu kan dia menekan inflamasi. Jadi inflamasinya hanya ditekan aja gitu, nggak kemana-mana. Jadi hanya memendam di bawah kulit. Nah, ini yang nomor satu peradangan. Ini awal-awal aku lepas steroid itu dia merah, panas, merah, bengkak, terus apa ya, gatel. Gatel udah mulai gatel. Yang paling mengganggu sih panasnya sih, kayak benar-benar panas merah gitu. Nah, yang kedua keluarnya cairan dan kerak. Ini cairan, nanah, terus berkerak. Ini muncul setelah eh, sekitar beberapa bulan lepas dari steroid. Nah, ini tuh kenapa sih bisa kayak gini? Jadi si steroid ini dia ngerusak skin barrier kan, ngerusak skin barrier. Selain dia neken inflamasi, dia ngerusak skin barrier. Akhirnya skin barriernya nggak kuat, terus terkena infeksi dari luar kan ya, dia ada luka akhirnya terbentuklah nanah. Dan aku sampai infeksinya tuh nggak hanya topikal, nggak hanya di kulit, sampai infeksinya tuh seluruh badan, sampai aku demam kemarin itu, sampai aku konsul ke dokter dan diresepkan antibiotik ya, karena emang udah demamnya tuh per 5 jam sekali aku demam, gara-gara si infeksi dari eksim doang gitu. Dan ini tuh nggak akan ditemui di mana-mana, maksudnya konsul sama SPKK tuh paling juga dikasih steroid lagi gitu loh. Jadi eh aku agak lost juga awal-awal aku lepas steroid itu, nggak ada teman, nggak ada yang bisa ditanyain, dokter pun nggak ada yang paham tentang keadaan aku, ngeresepin steroid lagi, padahal aku tuh dok aku tuh main lepas dari steroid gitu, tapi mereka nggak ada yang paham. Akhirnya terjadilah beberapa tanda-tanda kayak gini. Terus yang ketiga tahap proliferasi. Nah itu eh ya benar di steroid emang obatnya gitu ya, pasti dijawabnya kayak gitu. Emang obatnya mau gimana lagi gitu. Ya udahlah, aku daripada berdebat, jadi aku sekarang kalau konsul ke dokter functional medicine. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga coba konsul ke dokter functional medicine ya, kalau misalnya loss gitu sama keadaan aku tuh kenapa gitu, dan insya Allah mereka nggak akan ngeresepin steroidku. Tapi memang ngantri banget ya gitu, jadi memang jumlah dokter functional medicine tuh masih masih jarang di Indonesia, jadi memang kudu sabar untuk dapat slot konsultasi. Nah, di tahap proliferasi itu yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya digaruk tuh kayak keluar-keluar salju gitu, karena memang kulit tuh lagi menghasilkan lapisan baru untuk menutupi area yang luka gitu. Nah, ini tahap yang penting sebenarnya karena eh, kulit tuh kayak mencoba untuk membuat sel-sel kulit baru gitu. Dia mencoba sembuh gitu. Nah, yang aku sedih ini sebenarnya, aku tuh selama ini nggak mendengarkan kulitku sendiri gitu. Jadi kulitku tuh sebenarnya mau berbicara tentang keadaan aku gitu. Kulit kan dia merupakan organ terbesar ya di tubuh kita ya. Jadi apapun yang keluar di kulit kita itu menandakan apa yang terjadi di organ dalam kita gitu. Apa yang terjadi di liver kita, apa yang terjadi di ginjal, apa yang terjadi di usus. Tapi aku membungkam si kulit itu dengan steroid gitu.
aku nggak ngedengerin dia. Padahal kita harusnya dengerin gitu loh. Apa sih, kenapa sih kamu tuh kenapa gitu? Kenapa kamu sekarang merah? Oh, berarti inflamasi, ada inflamasi sih di tubuh kita gitu. Oh, berarti harus apa nih? Menghentikan makanan-makanan yang inflamasi gitu. Minum jamu yang untuk menekan inflamasi kayak kunyit kayak gitu. Jadi mulai mendengarkan si kulit gitu. Terus misalnya keluar nanah, oh berarti lagi infeksi nih kulit aku. Apa yang harus aku lakukan? Oh berarti nanahnya harus dibersihin gitu. Eh, ini tuh dia dia nunjukin kalau oh aku tuh lagi infeksi loh, tolong bantu lah gitu. Jangan diolesin lagi sama steroid yang bikin kayak mendem lagi gitu. Nah, akhirnya aku sekarang udah mulai mencoba mendengarkan si kulit aku yang selama 20 tahun ini aku nggak dengerin gitu. Aku benar-benar bungkam dia dengan steroid dan akhirnya dia sekarang meledak lah semua keluar sebadan-badan aku gitu. Terus yang tahap keempat, remodeling. Tahap ini tahap terakhir ditandai dengan penguatan struktur kulit. Jadi kayak ketarik gitu loh. Kelihatan tahu kan kalau misalnya kita habis jatuh, terus lukanya udah mulai nutup, jadi kayak ketarik gitu kan. Nah itu udah mulai pembentukan kolagen, elastisitas kulit mulai kembali, garis-garis kulit halus udah mulai kelihatan, terus udah mulai kayak pembentukan kolagen gitu. Nah ini tahap ini tuh nggak linear ya, aku bilang nggak linear karena memang kadang udah nyampe di tahap remodeling, balik lagi ke keluar cairan lagi. Udah tahap diproliferasi, balik lagi peradangan gitu. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Salah satunya lama penggunaan steroid. Makanya aku kan yang kalau ada yang masuk di grup, aku selalu tanya penggunaan steroidnya berapa lama nih, terus eh, steroid terakhir yang digunakan tuh seberapa kuat. Nah, itu karena itu menentukan lama atau enggaknya pemulihan kulit teman-teman gitu. Karena aku memang penggunaan steroidnya tuh udah 20 tahun ya, apalagi di bagian kaki aku ini, aku inget banget itu dari SD. Kaki aku tuh udah mulai muncul muncul ruam dan kerak itu udah mulai dari SD gitu. Jadi aku tuh sampai nggak pakai kaos kaki gitu. Terus kalau wudhu di sekolah tuh wudhu aku selalu nutup-tutupin pakai rok sekolah gitu. Karena emang malu banget kan gitu. Itu yang aku lakukan dan kenapa aku prosesnya ini udah sampai ini aku 1 tahun setengah ya untuk bisa mencapai tahap ini gitu. Jadi dari TS sebelum TSP sampai peradangan itu lumayan lama juga di aku. Makanya teman-teman kalau ada yang japri aku atau di grup ngefotoin eksimnya, oh aku untuk nyampe ke tahap itu tuh aku butuh 1 tahun gitu. Teman-teman cuman seminggu atau 2 minggu lepas steroid tuh udah nyampe di fase berkerak gitu atau di fase keluar cairan. Alhamdulillah karena memang penggunaan steroidnya nggak selama aku gitu. Jadi um, insya Allah penyembuhannya bakal lebih cepat kayak gitu. Next. Nah, setelah aku banyak tahu dari teman-teman di grup, dari udah berapa bulan ya kita punya grup ya, dari udah hampir 6 bulanan kali ya, banyak banget tanda-tanda infeksi sekunder yang terjadi setelah lepas dari steroid. Nah, ini kenapa terjadi? Yang pertama, imun kita yang tadinya diacak-acak sama steroid nih, eh, jadi dia bingung gitu. Biasanya ada yang neken kalau kalau misalnya inflamasi kan imunnya tinggi tuh. Imunnya aktif, nah ditekan sama steroid. Inflamasi lagi ditekan lagi sama steroid. Jadi sistem imun kita tuh sebenarnya bingung gitu loh setelah lama pakai steroid itu. Nah, pas kita lepas, nah si sistem imun ini dia kayak mulai mau mencoba jadi kayak normal lagi nih. Akhirnya ada kemungkinan imunnya agak lemah, masuklah infeksi. Yang pertama virus, yang kedua dari bakteri. Nah, ini aku saranin kalau misalnya udah ada tanda-tanda, misalnya herpes, herpes itu eh, kelihatan sih kalau ada yang japri ke aku, Kak, ini kenapa ya? Itu kelihatan sih eh, beda ya, dia kayak ada lentingan-lentingan banyak, isinya air kecil-kecil gitu. Terus nyeri, nyeri yang sampai ke tulang, terus demam,
terus kalau dipegang tuh dia panas gitu. Kalau eksim biasa tuh kalau dipegang nggak akan panas guys gitu. Jadi kalau misalnya dia dipegang panas, terus nggak terlalu gatal tapi nyeri sampai ke tulang, nah itu ada kemungkinan herpes. Jadi namanya tuh eczema herpeticum. Nah ini aku juga baru tahu nih setelah sharing banyak sama teman-teman di grup. Nah aku biasanya saranin untuk konsultasi ke dokter gitu biar bisa diresepkan antivirus gitu. Jadi nggak pakai steroid kok, jadi pakai antivirus gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman terjadi luka bernanah sama demam tinggi kayak aku ya tadi ya, muncul bisul, terus nanah, kayak demam tinggi, itu tanda ada infeksi bakteri sekunder. Nah, itu biasanya harus pakai antibiotik oral juga selain antibiotik topikal itu karena memang udah si bakterinya udah ke peredaran darah, jadi udah sistemik infeksinya itu bahaya banget karena bisa menyebabkan sepsis ya kalau nggak ditangani dengan segera. Makanya biasanya aku saranin untuk konsul ke dokter atau ke IGD gitu. Nah, apalagi kemarin juga ada yang japri aku tuh sampai sesak nafas gitu. Itu akhirnya aku suruh ke IGD, alhamdulillah udah apa namanya? Udah nggak sesak nafas lagi. Jadi memang dilemanya adalah kita TSW ini kan sangat baru ya di kurikulum dokter manapun tuh belum ada tentang TSW ini. Jadi banyak gejala-gejala yang dokter tuh nggak paham gitu. Tapi kalau misalnya udah muncul tiga ini, aku harap teman-teman langsung mencari pertolongan terdekat karena agak bahaya untuk bisa kena infeksi sampai sistem itu bahaya. Jadi kalau selain tiga ini ya, kalau selain tiga ini misalnya kayak kak kok muncul di tempat baru, kak kok muncul cairan gitu, kak gatel merah itu mah memang tanda tanda TSW kan tadi aku udah jelasin di awal ya. Itu semua bakal muncul kalau teman-teman stop steroid. Jadi itu mah wajar. Kalau tiga ini yang muncul baru aku suruh ke dokter. Tapi kalau selain itu tidak usah ke dokter. Jadi kita coba pemulihan eh, secara alami dulu di rumah dan eh, harus jangan terlalu panik karena memang kalau panik itu wajar sih teman-teman yang baru masuk grup tuh memang panik gitu. Misalnya, kok muncul baru di tempat baru ya kak, kok menyebar ya kak gitu, kok ini muncul cairan ya kak itu. Memang tapi itu adalah tanda-tanda TSU. Memang kalau misalnya kita stop steroid itu yang akan terjadi karena memang eh, tadi rebound flares itu yang kayak bola bekel lah kalau misalnya kita tekan makin kita tekan dia makin makin terbang ke atas karena itu kalau kulit kita yang ruam kita tekan sama steroid dia makin duar pas dilepas tuh makin banyak jadi harus wajar kalau misalnya menyebar memerah uuzing harus wajar. Nah nanti kalau misalnya memang membekas nanti kita nggak usah dipikirin dulu bekasnya biar nggak terlalu panik dan nggak terlalu stres. Yang penting nggak ada tiga gejala ini insya Allah teman-teman baik-baik aja. Lanjut. Nah, tantangan mental teman-teman yang awal-awal lepas steroid pasti ngerasain hopeless nggak sih gitu. Aku dulu 3 bulan pertama, apalagi dulu aku belum ada temen ya, jadi aku cuma sharing sama suami aku doang. Benar-benar hopeless sih gitu, kayak ngerasa ada di gua yang gelap, tapi tuh aku harus tetap jalan terus karena aku harus tetap ngurusin suami, harus tetap ngurusin anak. Tapi tuh ini keadaan kulit aku tuh nggak ada ujungnya gitu. Di gua itu nggak ada cahaya apapun. Jadi tapi aku harus tetap jalan, gelap banget gitu. Itu yang aku rasain pas awal-awal TSW. Mandi tuh bener-bener perih banget, banget, perih banget. Flare up lagi dan lagi. Padahal aku udah bener-bener jaga makan ya waktu itu. Tapi flare up terus-terusan setiap 3 bulan sekali flare, 3 minggu sekali kalau nggak salah malah flare up gitu. Dan kayak udah membaik, flare up lagi, flare up lagi. Dulu aku belum tahu nih, memang prosesnya bakal lama, memang flare up berulang itu aku belum tahu. Jadi aku ngerasa kok kayak nggak ada hope gitu. Aku sampai kayak pernah pernah mikir udahlah balik lagi aja pakai steroid. Aku beneran nggak kuat banget gitu. Tapi emang rasa sakit ini bakal aku sih mikirnya kemarin tuh biar nggak terlalu stres. Aku punya dosa banyak, jadi aku harus menerima rasa sakit ini agar melunturkan dosa-dosa aku gitu. Dan dan aku
lihat postingan-postingan orang lain yang udah menjalani TSW lebih dulu. Katanya setiap hari yang terlewati akan mendekatkan kamu ke kesembuhan. Walaupun hari yang sekarang lebih buruk dari hari kemarin dan hari besok bakal lebih buruk dari hari sekarang. Tapi setiap hari yang terlewati adalah bakal mendekatkan kamu ke kesembuhan. Jadi itu yang bikin aku, oh ya deh nggak apa-apa deh aku flare up lagi. Tapi aku udah 2 bulan nih TSW, nggak mungkin aku balik pakai steroid lagi kayak sia-sia mulai lagi dari awal gitu. Itu pasti teman-teman ngerasain ya kayak bikin stres tuh karena menyebar yang pertama ya kan. Yang kemarin aja bekasnya kan belum hilang. Oh, ini tambah menyebar lagi gitu. Flare up terus menerus, terus insomnia itu yang benar-benar bikin drop mental sama lamanya proses pemulihan. Itu yang kayak biasanya pakai steroid itu sehari 2 hari tuh reda. Ini kita sampai berbulan-bulan tuh kayak nggak ada hope gitu. Nah itu sih bikin mental drop gitu. Jadi kita harus melihat TSW ini sebagai proses pemulihan, bukan hukuman kayak lu sih pakai steroid gitu, lu sih pakai beli steroid krim tanpa resep dokter gitu. Aku udah mulai stop untuk nyalah-nyalahin diri sendiri gitu. Jadi aku melihat kulit aku ini udah mulai proses pemulihan, terus biar menjalani hari itu lebih enjoy gitu. Terus tubuh kita tuh sebenarnya udah diciptakan oleh Tuhan tuh luar biasa gitu. Dia bisa meregenerasi sel-selnya sendiri, bisa memulihkan dirinya sendiri, menuju ke keseimbangan fungsi organ masing-masing sendiri tanpa harus ada intervensi dari steroid gitu kayak sistem imun itu sebenarnya udah Allah ciptakan tuh sempurna gitu. Tapi kita kita intervensi sama steroid selama ini makanya mulai mulai aku eh, mendengarkan organ-organ tubuh aku untuk bisa mengembalikan ke fungsi yang normal. Terus nggak melihat kulit itu sebagai musuh, tapi partner yang sedang berjuang bersama. Biasanya kan malu ya, kayak salaman malu gitu, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki gitu. Dulu aku malu banget ya, karena aku sering dibully dulu zaman SD gitu, dibilang, ih korengan, ih borokan, jangan deket-deket Dilan nanti nular. Itu bikin aku mentalku drop. Jadi setiap Lebaran juga aku selalu nutup-nutupin gitu. Aku nggak pernah cerita sama siapapun tentang penyakit aku. Itu bikin aku sebel sama kulit aku sendiri. Tapi aku sekarang nggak. Aku bangga, aku punya eksim. Aku bangga dengan eksim aku bisa menyebarluaskan informasi ini, bisa membantu banyak orang untuk lepas dari steroid, untuk bisa menjemput kesembuhannya. Jadi aku bangga menunjukkan, oh ini aku punya eksim loh. Gitu. Aku sampai foto-fotoin, aku upload di Instagram aku, progres kulit aku. Yang tadinya aku tuh eh, kayak menutup diri dari orang, aku nggak. Sekarang aku nggak. Aku bangga, aku apa namanya? Senang gitu loh udah dikasih Allah penyakit ini bisa eh, bisa bantu banyak orang, bisa melunturkan dosa-dosa aku juga. Jadi kemarin kan sempet ya sebelum Lebaran tuh banyak yang pikiran bakal nanti kalau salaman gimana Kak malu gitu-gitu. Aku bilang eh, kita harusnya bangga gitu ya. Maksud aku iya, ini lagi proses penyembuhan kok. Biar aja dianya keluar gitu. Aku kemarin di TikTok lagi tren loh sekarang ini. Nggak pakai steroid itu lagi tren, bilang aja kayak gitu. Biar 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 nggak malu, biar semangat terus untuk eh, biar orang tuh nggak aneh ngelihatnya. Ih, apa sih tangannya kok gitu sih? Biar nggak aneh, nggak ngeliat. Lihat nih, lihat tangan gue. Gitu. Nah, itu ya aku yang aku tanamkan di diri aku biar lebih eh, ease gitu menjalani tahapan TSW ini karena memang kalau awal-awal aku nggak kayak gitu, awal-awal aku menutup diri, aku nggak bisa bergaul sama orang, aku nggak ke tetangga sama sekali, tapi sekarang udah nggak gitu. Itu berkat teman-teman juga. eh, Kemarin tuh aku cerita dulu ya. Kemarin tuh aku coba bikin konten di TikTok ya, viewsnya cuma kayak 200 300. Aku kayak gimana ya biar orang-orang tuh banyak yang tahu tentang TSW ini. Boom, ternyata FYP. Alhamdulillah teman-teman yang di grup juga bantu aku juga untuk pulih gitu, bantu mental aku untuk bangkit juga biar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang TSW dan bisa lepas dari steroid gitu. Next. Nah, ini yang aku lakukan. Memang nggak gampang ya. Aku mungkin sekitar 6 bulanan baru bisa menerima keadaan kulit aku. Jadi yang pertama adalah keyakinan pada takdir. Jadi
aku yang tadi aku ceritain menganggap adalah penyakit ini adalah pelunturan dosa-dosa aku, dan Allah nggak akan ngasih ujian melebihi kemampuan hambanya, yang itu aku tanamkan di diri aku. Terus berdoa dan ketenangan pagi, sholat pagi, tahajud kayak gitu, gitu ya. Terus kemarin-kemarin tuh aku setahun rajin jalan pagi gitu. Sebenarnya bukan mau biar gimana-gimana sih, cuman emang biar mentalnya tuh lebih tenang gitu loh. Karena emang malam-malam tuh aku selalu anxiety dulu. Pagi-pagi aku jalan kaki itu membuat pikiran aku lebih tenang gitu. Terus membaca-baca kisah kesembuhan. Nah, makanya aku di grup itu suka kirim-kirim foto-foto before after teman-teman yang udah menunjukkan progres baik di eksimnya setelah lepas steroid. Itu yang bikin semangat gitu. Dulu aku nggak punya teman Indonesia, jadi aku dulu cari-cari di itsan.org, di Instagram itu teman-teman dari luar negeri ya, orang-orang bule, orang-orang Chinese yang memang dia udah mulai sering speak up soal TSW ini, yang itu yang akhirnya bikin aku semangat untuk sembuh gitu. Terus dokumentasi progres ini penting ya, jadi kita eh, ngefotoin setiap progres, walaupun memang kalau waktu awal-awal belum nerima tuh kayak sebel banget ada foto eksim di galeri, cuman kesininya foto perkembangan itu sangat-sangat membantu bikin semangat juga loh. Jadi kayak, oh, udah ada perubahan ya ternyata gitu. Oh, kemarin separah ini ya, sekarang aku udah nggak separah itu kayak gitu. Terus afirmasi dan istirahat cukup. Nah, dengan afirmasi positif itu yang aku kasih tahu tadi, dan juga istirahat yang cukup. Terus kemarin itu aku melakukan journaling juga. Itu yang disaranin sama psikolog aku untuk melakukan journaling. Jadi setiap hari nulis apa aja yang dirasakan hari ini, apa yang bikin sedih, apa yang bikin senang. Itu membantu membantu mental aku untuk lebih tenang lagi gitu. Terus konsultasi psikolog kalau teman-teman emang butuh, memang eh, dengan semangat teman-teman di grup belum bisa bikin teman-teman tenang, wajar, nggak apa-apa. Bisa konsultasi psikolog gitu kalau misalnya memang butuh untuk menenangkan diri gitu. Next. Nah, ini yang aku lakukan ya. Sebenarnya ini kan udah kita bahas ya di grup, udah aku kasih PDF-nya juga. Cuman aku ceritakan secara garis besar apa yang benar-benar ngefek di tubuh aku untuk pemulihan dari eksim ini. Yang pertama, aku wajib minum probiotik. Awal-awal minumnya apa, kombucha, kadang makan tape. Tapi ini balik lagi ya teman-teman, kalau di aku cocok, mungkin dan teman-teman nggak cocok ya. Tapi aku cocok untuk minum kombucha, terus tape, dan suplemen probiotik itu penting. Aku sekarang lagi konsumsi antara Rilus atau Lactovit, itu yang aku konsumsi sekarang. Terus jamu. Nah, ini jamu aku juga tahu dari teman-teman di grup. Itu benar-benar aku makasih banget. Aku makasih banget sama teman-teman di grup yang ngasih saran untuk minum Broto Wali sama Sambiloto gitu. Dan itu sangat-sangat nge-speed up progres eksim aku. Mungkin aku nggak minum apapun bisa sembuh, tapi mungkin bisa 5 tahun aku sembuhnya gitu. Tapi dengan konsumsi Broto Wali, terus kalau flare up aku konsumsi kunyit, itu bisa bikin mengespeed up progres eksim aku untuk sembuh gitu. Itu aku masih makasih banget. Jadi nggak cuma teman-teman yang makasih sama aku untuk udah bikin grup, tapi aku juga makasih sama teman-teman udah sharing banyak hal, apalagi pengobatan-pengobatan alami kayak jamu, probiotik dan lain-lain. Nah, suplemen, suplemen apa sih yang wajib yang diminum? Suplemen yang pertama vitamin D3 K2. Ini untuk apa namanya, daya tahan tubuh. Nah, vitamin D3 K2 harus dibarengi dengan magnesium gitu. Ini aku tahu dari TikToknya Dokter Mia ya. Teman-teman kalau misalnya bertanya-tanya soal dosis vitamin D3 terus magnesium, bisa pantengin TikToknya Dokter Mia. Aku nggak berkompetensi untuk menjelaskan itu. Cuman itu yang ngefek di aku. Aku minum vitamin D3 K2 dosisnya 30.000 IU sehari, terus magnesium di malam hari, fish oil, zinc, picolinat. Nah, kadang-kadang vitamin B kompleks, kadang-kadang, cuman nggak terlalu sering. Nah, untuk diet eliminasi, aku sebenarnya nggak terlalu ketat ya. Yang aku hindari cuman gluten, gula, turunan susu, kacang-kacangan, makanan olahan. Nah, aku sebenarnya nggak terlalu mengikuti. Aku sebenarnya
sempat beli PDF-nya orang yang share tentang diet eliminasi. Cuman aku nggak mampu untuk mengikuti sebersih itu makanannya ya. Jadi ini aja yang aku hindari dan aku coba pelan-pelan lagi untuk recall makanan. Dan sekarang aku udah mulai bisa minum susu, udah mulai bisa makan gluten sedikit-sedikit gitu. Nah, nanti teman kemarin ada yang nanya tuh, Kak, kita harus diet seumur hidup kah gitu. Sedih juga ya diet seumur hidup. Enggak kok gitu. Kalau misalnya teman-teman waktu kecil, coba inget ya waktu kecil alergi apa nih sebelum sebelum pakai steroid, sebelum kena eksim alergi apa. Nah, itu yang akan bertahan seumur hidup. Tapi selain itu nggak akan gitu. Jadi kalau misalnya waktu kecil masih bisa minum susu, insya Allah nanti kalau kita udah pulih dari TSW, bisa kok minum susu lagi. Ada tuh di grup namanya Novi, dia udah sembuh total. Dia sekarang minum susu, dia hamil sekarang. Mau makan gluten itu dia nggak masalah. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa nge-recall makanan-makanan yang tadinya nggak bisa. Tapi nggak jangan sering-sering juga ya, karena emang makanan-makanan tersebut kan nggak baik buat usus. Tapi kalau misalnya mau sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, untuk buah-buahan kemarin, ini aku cerita pengalaman aku aja ya. Kemarin aku makan durian. Aku belum tahu durian itu memicu inflamasi. Ternyata flare up parah. Flare up parah itu flare up terparah kayaknya di dalam setahun aku TSW. Jadi durian itu harus dihindari. Kurma. Kurma kemarin waktu pas puasa aku makan kurma itu flare up juga. Sama kacang-kacangan semua ya, kacang-kacangan. Jadi kayak lotek, ketoprak, gado-gado. Itu nggak boleh dulu ya. Walaupun sedih, nggak apa-apa kita hindari dulu kacang-kacangan. Nanti mudah-mudahan kalau udah ususnya udah baik, eh, sistem imunnya udah terbentuk dengan baik, nanti insya Allah bisa makan nge-recall makanan itu satu persatu lagi ya. Next. Nah ini eh, biasa ya untuk mandi. Pakai sabun non SLS, baju yang dipakai itu harus apa namanya katun, terus pakai pelembab itu aku pakainya telo, telo sapi gitu. Nah, tapi pakai pelembabnya ini nanti makanya dibimbing di grup kapan sih pakai pelembab, kapan sih perlu pakai pelembab, kapan sih belum perlu pakai pelembab. Nanti bakal kita bimbing lah di grup. Kalau misalnya memang masih basah, berair, bernanah itu nggak perlu pelembab dulu gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai kerasa kering, ketarik, tidak ada luka terbuka, itu boleh baru pakai pelembab gitu ya. Terus mandi dengan air dingin. Kenapa? Karena kalau air panas itu dia memicu inflamasi, jadi menambah parah inflamasi. Kalau eh aku saranin untuk teman-teman yang lagi flare up, mandinya dengan air dingin. Terus kalau ada bak yang bisa buat berendam, pakai sea salt gitu, garam laut. Kalau bisa dead sea salt, garam laut mati. Itu bisa menenangkan kulit yang meradang. Terus kalau yang aku hindari itu skincare. Kemarin aku menghindari skincare dengan bahan aktif kayak retinol, niacinamide aku nggak pakai sama sekali. Jadi cuman sunscreen yang benar-benar gentle, terus pelembab, sama facial wash gitu. Terus lotion-lotionan, kita tahu sendiri kita nggak pernah bisa pakai lotion-lotionan wangi-wangian karena perih ya. Mungkin kalau lotion yang tidak pakai fragrance dan alkohol itu masih bisa dipakai. Terus, nah menggaruk kulit. Nah ini kalau di kita di grup kayak nggak mungkin bisa nggak digaruk kak gitu kayak gampang banget kak gitu ya. Tapi usahakan untuk tidak menggaruk dengan kalau misalnya tidak menggaruk sama sekali nggak bisa coba menggaruk dengan yang lebih lembut gitu misalnya digaruk pakai handuk atau apa karena memang gatal banget. Nah kalau misalnya memang udah gatal banget boleh boleh misalnya pakai handuk dingin gitu itu bisa meredakan gatal-gatalnya. Next. Nah, ini yang tadi aku ceritain ya, pagi-pagi jalan pagi-pagi penting. Olahraga apapun yang teman-teman suka, itu bikin metabolisme lebih baik, itu juga mempercepat penyembuhan. Terus grounding, ground ini nyeker ya. Kalau teman-teman di rumahnya ada rumput-rumputan, boleh nyeker, karena nyeker ini dia bisa meningkatkan sistem imun ya. Kayak kayak anak kecil kita suruh nyeker ya biasanya. Nah, boleh teman-teman yang udah dewasa juga kita nyeker bareng-bareng nyeker di rumput yang aman ya, nggak ada kaca atau apa, itu bisa meningkatkan sistem imun gitu. Terus berjemur, berjemur juga bisa meningkatkan. Tadi kan kita konsumsi vitamin D memang penting banget untuk penderita eksim untuk konsumsi vitamin D. Jadi berjemur juga penting gitu. Next.
Nah, ini testimoni teman-teman yang di grup yang udah berhasil sembuh dari eksim. Aku tuh benar-benar terharu banget ya. Maksudnya, eh, aku bukan siapa-siapa, aku bukan dokter gitu. Tapi bisa bantu teman-teman untuk eh, yang tadinya bertahun-tahun nggak ada perkembangan di eksimnya, justru makin apa namanya, makin menyebar kemana-mana. Akhirnya sekarang bisa pelan-pelan untuk lepas steroid, minum herbal, minum probiotik, akhirnya bisa reda inflamasinya, eksim yang tebalnya lama-lama tipis kayak gitu. Terus anak-anak sih aku paling sedih banget nih kalau ada bayi atau anak-anak yang diresepkan krim steroid karena emang kulitnya kan masih sangat tipis ya, jadi udah pasti dia bisa masuk ke peredaran darah gitu. Sampai yang kemarin sampai bernanah, ya Allah aku kasihan banget gitu. eh aku harap harapan besar di grup ini kita bisa menyebarkan TSW ini lebih lebih luas lagi ke teman-teman se-Indonesia ya, terutama buat anak-anak. Aku pengennya suara kita tuh didengar, at least didengar aja gitu loh. Maksud aku TSW ini ada loh, TSW ini real gitu. Steroid itu ada efek sampingnya gitu. Nggak sekedar nggak apa-apa lah steroid itu aman nanti di tapering off juga nggak apa-apa. Tapi nggak segampang itu karena memang di grup juga banyak ya yang udah mengikuti proses tapering off. Ternyata setelah di stop, padahal udah tapering off loh. Menurut udah nurut sama dokter itu untuk tapering off, tapi tetap muncul gejala TSW gitu. Dan aku sih harapannya di kemudian hari eh, bisa ada peraturan baru lah lebih ketat lagi untuk penggunaan steroid ini kayak antibiotik gitu ya, lebih harus pakai resep, jadi penggunaannya lebih ketat lagi gitu, terutama untuk anak-anak gitu. Aku sangat-sangat berharap eh yang berwajib kayak BPOM, eh teman-teman dokter gitu ya mau mendengarkan kita, at least mendengarkan aja dulu gitu. Aku nggak mau pengen diakuin eh, TSW itu apa gitu, tapi dengerin dulu loh kita ini muncul efek samping kayak gini loh penggunaan steroid, pengennya didengar dulu gitu. Nah, itu harapan aku. Tapi sekarang teman-teman eh, untuk dirinya sendiri dulu dan mungkin anaknya yang eksim. Nanti kalau misalnya kita udah bareng-bareng menyebut kesembuhan, nanti kita bisa bareng-bareng untuk menyebarkan TSO ini lebih luas lagi di Indonesia. Gitu. Ih, harapan aku. Next. Nah, itu tadi kesimpulannya ya. Jadi kemarin kan ada yang nanya nih di grup, Kak, aku masih udah. Nah, menurut aku kenapa harus di stop? Karena tadi yang aku jelasin ya, efek sampingnya tuh lebih besar dibanding manfaatnya. Jadi steroid itu salah satu obat yang gampang banget didapatkan, tapi dia takifilaksis. Nah, takifilaksis ini sangat berbahaya. Biasanya takifilaksis ini terjadi di obat-obat yang menekan sistem saraf, saraf pusat untuk kejiwaan gitu. Nah, obat-obat yang untuk kejiwaan itu penggunaannya sangat ketat ya, harus dengan resep dokter yang lengkap, terus harus di apotek yang besar gitu ya. Tapi steroid yang memiliki efek sama-sama takifilaksis nih, kita bisa dapatkan dengan mudah gitu di apotek. Terus salep-salep yang herbal mengakunya herbal, tapi ternyata ada steroidnya, itu gampang banget dibeli di e-commerce gitu. Terus dokter-dokter juga, aku agak agak takut sih untuk nyenggol profesi lain. Cuman menurut cerita teman-teman itu banyak yang diresepkan kurang bijak dengan dokter, diresepkan steroid kurang bijak sama dokter gitu. Ada yang bayi 6 bulan diresepkan clobetasol, padahal itu steroid paling kuat ya. Itu yang jadi concern aku untuk mungkin nanti di kemudian hari bisa dibuat peraturan yang lebih ketat lagi memperoleh steroid
di mungkin harus pakai resep dokter yang harus benar-benar dipantau apa seperti apa. Cuman sekarang harapan aku adalah untuk dokter-dokter yang kita konsul itu nggak jangan denial gitu. Karena kemarin ada yang cerita sampai disuruh pindah ke dokter, saya nggak mau diskusi tentang steroid, kalau nggak mau sama saya nggak mau ke steroid nggak usah konsul sama saya, main kayak gitu. Harapan aku tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi lah, at least kita bisa didengar suara kita, efek samping yang mereka tadinya nggak nyangka, kok bisa sih kukunya rusak gara-gara steroid, kan steroid bikin kulit tipis doang gitu. Kok bisa sih glaukoma gara-gara steroid? Kok bisa sih membengkakkan kelenjar getah bening gara-gara steroid gitu? Nah, itu mudah-mudahan bisa lebih didengar ya sama teman-teman dari BPOM atau dari teman-teman dokter yang bikin kurikulum. Oh, itu sih yang aku eh, highlight di kita komunitas kita gitu. Terus kesimpulannya tadi aku cerita pengalaman pribadi, apa aja yang aku lakuin, keadaan aku sekarang gimana. Terus eh jadi aku tuh dulu flare up-nya tuh sering gitu ya, hampir 3 minggu sekali, 2 minggu sekali flare up. Sekarang tuh kayak 3 bulan sekali lah flare up gitu. Terus durasi flare up-nya tuh lebih sempit. Terus lesi-lesinya udah mulai tipis gitu ya. Itu sama yang penting mental aku sih. Sekarang dulu aku boro-boro aku bisa speak up sama orang ini untuk diri aku sendiri pun aku nggak kuat gitu untuk menghadapi hari demi hari TSW, tapi sekarang aku alhamdulillah mental aku udah lebih kuat, bisa sharing banyak orang gitu. Terus eh, pendekatan holistik ya, makanya yang aku jadikan rujukan itu teman-teman dokter fungsional medicine. Jadi ada conventional medicine, ada di functional medicine ini, dokter-dokter ini dia memang memiliki pendekatan lain, pendekatan baru yang menyembuhkan penyakit itu dari sumbernya gitu, nggak hanya meredakan meredakan gejala doang yang konvensional medicine ajarkan. Aku juga dulu waktu kuliah itu diajarkan konvensional medicine, memang steroid itu digunakan memang untuk eksim gitu. Memang itu yang diajarkan di kurikulum kita dulu. Makanya sekarang ini benar-benar baru, orang-orang dokter-dokter yang aku jadikan rujukan itu dokter-dokter fungsional medicine. Mungkin teman-teman kalau ada tahu dokter-dokter fungsional medicine yang lain bisa share di grup ya, jadi aku bisa sama-sama belajar dengan beliau. eh Mudah-mudahan kita makin banyak lagi anggotanya, makin banyak lagi yang sembuh. Teman-teman yang mungkin belum bisa menerima keadaan dirinya makin bisa menerima keadaan dirinya, eh, untuk menjalani proses TSW yang memang waktunya nggak sebentar ini ya, untuk lebih less stress lagi menjalani proses TSW dengan baik, dan akhirnya kita bisa menjemput kesembuhan kita di kemudian hari gitu. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Adila atas pemaparan materinya. Kita jadi lebih tahu nih efek-efek berbahaya apa aja dari steroid itu. Dan kita jadi paham bahwa nggak cuma steroid yang bisa diandalkan untuk satu-satunya yang bisa jadi pengobatan untuk mengendalikan eksim. Jadi di luar itu masih banyak opsi yang lebih aman yang bisa kita pilih ya Kak ya. Semoga dengan materi ini para peserta bisa semakin paham mengenai topical steroid withdrawal dan cara menghadapinya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke tanya jawab ya Kak Dila. Jadi kalau di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Kak Afridawati. Ini perbedaan TSW karena topikal dan oral. Sebelumnya apa juga pernah ada pengobatan secara oral ya, Kak? Kalau steroid yang pernah Kak Dila em, konsumsi atau hanya topikal aja? Ngaco. Kenapa, kenapa? Maaf, tadi nggak Oh iya, kedengeran. Maaf, Kak Andin. ya, ya tadi salah satu pertanyaan dari peserta nih, dia Ya. menanyakan gimana perbedaan efek steroid secara topikal dan oral. Sebelumnya Kak Dila sendiri apa sudah pernah menjalani pengobatan menggunakan steroid yang oral ya? Oh ya. Atau hanya topikal aja? Em, Mm. Kalau pengalaman aku dari aku SD itu ganti puluhan dokter kulit, ya memang yang diberikan itu pasti steroid
oral, steroid topikal, dan Oral. antibiotik biasanya, dan juga sabun-sabunan biasa kayak gitu ya. Cuman seingat aku itu jarang minum steroid oral karena menurut aku dengan diolesin salep pun itu esim, esim aku udah mereda. Nah, untuk penggunaan steroid oral itu memang efeknya bakal lebih cepat rusak kelenjar getah beningnya. Eh, karena memang dia kan sistemik ya, langsung diminum menekan sistem imun secara sistemik. Kalau misalnya topikal kan harus melewati sawar kulit dulu untuk bisa masuk ke peredaran darah gitu, dan jumlahnya tuh nggak sebanyak kalau kita langsung diminum. Jadi kalau misalnya itu udah misalnya 10% klobetasolnya ngelewatin kulit tuh jadi tinggal berapa persen gitu. Jadi memang mungkin aku efeknya baru kelihatan di 5 tahun. Kalau orang-orang yang dapat minum steroid oral tuh langsung kelihatan semenjak di stop gitu. Nah, untuk gejalanya, kalau aku tahunya tuh dari grup juga ada namanya Mbak Suci gitu. Beliau cerita ya sama aku udah izin untuk share ceritanya. Jadi beliau itu udah lepas steroid topikal, cuman waktu itu tiba-tiba flare up parah dan akhirnya konsul ke dokter. Nah, sama dokternya karena emang udah keadaannya parah banget, diresepkan tuh steroid oral. Nah, dan beliau melakukan tapering off nih, sesuai petunjuk dokter, sampai dari 16 miligram sampai ke 4 miligram itu turun 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 terus. Emang kelihatannya jadi bersih banget ya waktu pengobatan tuh, tapi sebulan setelah di stop, udah ini nggak di stop mendadak loh ya, benar-benar di stop setelah menurut petunjuk dokter. Parah, rebound flare-nya lebih parah dari sebelum dia minum oral sampai dia harus operasi kelenjar getah bening. Itu efeknya separah itu gitu. Karena memang ada yang nanya juga waktu itu, Kak, suami aku kok kalau radang dikit minum metil nggak kenapa-napa. Kok aku kayak kok kita tuh kalau yang eksim tuh minum kayak kayak haram banget gitu minum steroid gitu kan. Karena memang sistem imun orang eksim itu memang beda sama yang normal. Memang ada ketidaknormalan sistem imun untuk orang-orang eksim. Jadi makanya once kita konsumsi yang oral itu memang setelah lepas langsung lebih parah dibanding orang biasa. Orang biasa minum dihentikan tiba-tiba nggak terjadi apapun karena memang sistem imunnya normal kuat itu untuk meregulasi keanehan imun yang ditimbulkan oleh penggunaan si steroid itu gitu. Jadi memang efek sampingnya bakal lebih cepat terlihat dan penyembuhannya mungkin lebih lama kayak gitu. Lebih lama efek waktu TSB-nya gitu ya, Kak ya. Mungkin kalau dia Iya, konsumsi betul. oral juga. Gimana Kak Afridawati? Pas sudah jelas tadi jawabannya Adila. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini dari Kak Selfie. Apakah eksim ini bisa nurun ke anak nggak ya Kak? Apa ada faktor genetik Kak dari penyakit eksim ini? Betul. Betul, jadi yang aku tahu memang eh, penyakit ini penyakit turunan gitu, karena sistem imun itu memang turun dari ibu ke aku. Tapi dari keluarga aku itu, ibu aku itu eksim, ayah aku asma, jadi memang ada hubungannya ya ini dengan sistem imun. Dan penelitian terbaru itu terjadi overload liver namanya. Jadi saat ibunya mengandung itu, apa aja yang dikonsumsi terpapar terpapar oksidan, terpapar nikel, makan gluten, misalnya gula, gitu-gitu, itu bisa mempengaruhi sistem imun janin yang dikandung gitu. Nah, kebetulan anak aku juga sekarang mengalami atopic dermatitis ya, karena memang aku mengakui dulu waktu hamil memang nggak diet sehat gitu ya, memang masih makan gula dan lain-lain. Akhirnya anak aku sekarang muncul ruam-ruam atopik dermatitis. Nah, akhirnya aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku nggak akan pakai steroid untuk anak aku. Jadi aku mulai minum dia probiotik, vitamin D. Alhamdulillah ruamnya mereda gitu. Tapi nggak pasti juga. Kadang ibunya nggak eksim, anaknya eksim itu bisa jadi
gitu. Hmm. Mungkin dari ayahnya atau dari neneknya kayak gitu. Kakak aku nggak eksim, anaknya eksim gitu. Memang itu turunan gitu sih. Soalnya kondisi kulit ya kita juga dapat dari orang tua kita masing-masing gitu ya Kak ya. Iya, Hmm. Oh ya, ini selanjutnya ini ada dari Kak Elin. Ini untuk ibu-ibu atau yang udah nikah. Apakah harus stop KB dulu kalau pakai KB? Ini mungkin Kak Elin kalau misalkan mau nanya langsung untuk biar supaya lebih jelas, silakan bisa open mic. boleh Kak Elin. Atau langsung dijawab aja. Ada. Oke. Bisa Kak, bisa Kak. Kalau misalkan sudah jelas. Mic-nya dinyalain dulu Kak Elin. Assalamualaikum, Kak. Iya, Waalaikumsalam. salam. Nah, ini KB itu ngaruh apa enggak sih, Kak, sama TSW gitu? Nah, kemarin itu aku nemu sumber, jadi memang hormonal itu ngaruh sama flare up dari eksim gitu. Karena memang kan kalau KB itu yang kita konsumsi progesteron gitu ya. Jadi regulasi hormon di tubuhnya tuh nggak seimbang gitu kalau misalnya penggunaan KB. Jadi kemarin kan ada yang cerita tuh Kak Ira, jadi setiap dia mens itu flare up parah gitu karena memang kadar estrogen lagi turun banget gitu. Nah apalagi yang konsumsi KB itu kan jadi regulasi hormonnya nggak baik gitu. Tapi mungkin bisa konsultasi sama bidannya masing-masing ya gimana kalau misalnya memang eh mau pakai KB cuman lagi eksim gitu. Mungkin ada opsi KB lain yang enggak hormonal yang bisa dipakai selama TSW gitu. Karena memang kalau misalnya Katanya, flare up itu dipengaruhi sama estrogen yang turun. Kalau misalnya untuk meningkatkan estrogen kita bisa minum apa namanya soya. Tapi soya juga bisa menyebabkan inflamasi gitu. Jadi kalau bisa nggak usah diacak-acak dulu deh hormonnya selama TSW ini gitu, agar tidak eh, ke campur-campur ini flare up karena apa karena hormon atau karena makanan. Jadi kita bisa bedakan gitu, agar kita bisa hindari pemicunya. Kalau misalnya saran aku untuk cari coba KB selain yang hormonal untuk biar nggak regulasi hormonnya nggak terganggu gitu. Oke. terima kasih, Kak. Gimana tadi? Sudah jelas Sama. ya Kak Elin ya? Ya Oke. udah aman, makasih. Ya, selanjutnya ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Mela. Untuk pengobatan leaky gut, apakah hanya dengan mengubah gaya hidup atau pola makan dengan konsumsi probiotik saja? Gimana Kak Dila? Eh, Kak Mela mungkin Yang mana? kalau Nggak misalkan mau kedengaran. langsung nanya, Maaf, Kak Andin. Nggak kedengaran, maaf. ya Tolong diulang pertanyaannya. ada pertanyaan dari Kak Mela. Untuk pengobatan leaky gut, apakah hanya dengan mengubah gaya hidup atau pola makan dan konsumsi probiotik saja? Gimana Untuk Kak Dila? penyembuhan Hmm? eksim dengan perubahan pola hidup dan gaya makan ya. Nah, sebenarnya kalau kata dokter Rapoport, just stop steroid and you'll be fine. Dia bilang gitu. Waktu yang akan menjawab karena memang tubuh kita punya sistem memperbaiki dirinya sendiri gitu. Cuman eh, karena ini steroid itu udah ngerusak organ kita ya, liver dipengaruhi, kelenjar getah bening ini dipengaruhi, terus sistem imun juga dipengaruhi, usus dipengaruhi. Jadi untuk melewati waktu penyembuhan itu kita bisa lebih pendekin dengan konsumsi jamu, konsumsi suplemen agar kualitas hidup juga meningkat gitu. Karena kalau misalnya memang kita nggak pakai apapun nih, cuman jaga makan aja, emang nggak flare up-nya nggak terjadi karena makanan ya, cuman livernya apakah eh, membaik
gitu. Karena emang penurunan fungsi liver nih gara-gara si steroid gitu. Nah, gimana caranya kita untuk meningkatkan fungsi liver gitu dengan konsumsi antioksidan misalnya. Terus untuk usus, gimana biar dia itu nggak terjadi disbiosis atau kebocoran usus. Kita konsumsi probiotik. Nah, walaupun kita udah jaga makan nih, nggak makan gluten, tapi ususnya masih bolong. Tapi jadi tetap tetap inflamasinya bocor keluar ke peredaran darah. Akhirnya inflamasi sebadan badan. Nah, akhirnya kita cobalah konsumsi probiotik untuk menurunkan inflamasi itu dan menyembuhkan disbiosis usus kayak gitu. Terus misalnya sistem imun kita kan eh, sistem kan gini ya, nggak boleh terlalu tinggi banget, nggak boleh terlalu rendah banget. Jadi harus dibuat dia tetap di sini gitu. Nah, orang-orang dengan ekstrim itu dia tinggi banget. Kalau inflamasi itu makanya ditekan sama steroid, tinggi lagi ditekan sama steroid, harusnya dia bisa reda sendiri tanpa steroid, jadi itu dia bingung gitu loh. Istilah gampangnya ya, dia tuh jadi bingung. Nah, kalau misalnya rendah bisa rendah banget sampai infeksi, sampai ini. Kalau tinggi tinggi banget, inflamasi sebadan badan gitu ya, sampai kalau orang lain COVID, aku nggak COVID waktu itu karena memang imunnya tuh kuat banget gitu. Ya, imun ini harus kita stabilkan dengan imunomodulator. Nah, imunomodulator ini apa? Aku konsumsi brotowali. Nah, si brotowali ini kerasa banget di tubuh aku. Dia ngebenerin lah kayak dianya tadinya bingung kan mau tinggi mau rendah mau tinggi mau rendah. Nah, dengan si brotowali dia diam itu. Akhirnya memperbaiki si sistem imunnya agar jadi lebih stabil. Nah, makanya aku saranin untuk tadi panduan tadi itu jaga makan, probiotik, herbal, suplemen, vitamin itu melengkapi lah agar penyembuhannya itu lebih cepat gitu dan juga bisa meningkatkan fungsi tubuh dan juga biar lebih bisa berkegiatan lebih nyaman lah dibanding kalau nggak pakai apapun kita bisa rebahan aja karena emang benar-benar sakit nggak bisa diapa-apain gitu kan daripada kayak gitu nggak bisa bekerja nggak bisa ngerawat anak ya mending kita bantu dengan suplemen herbal dan vitamin tadi gitu. Oke, gimana Kak Mela? Sudah cukup menjawab ya? Semoga bisa cukup menjawab dari pertanyaannya Kak Mela. Lanjut nih Kak, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Kak Selfie lagi ya. Berarti kalau anaknya supaya tidak tertular eksim, apakah waktu hamil jangan makan sembarangan? Soalnya di keluarga Kak Selfie ini hanya Kak Selfie-nya yang kena eksim. Gitu Kak. Betul jadi mm, ini aku juga baru tahu ya teori ini ya. Jadi namanya tuh overload, liver overload ini. Jadi kalau racun, jadi liver kan ya fungsinya menyerap racun ya. Nah, si fungsi liver ini nggak bener. Akhirnya ngeluarin racun yang kita alirkan ke si bayi kita di janin gitu. Yang pertama emang harus jaga makan. Pertama ya hindari makanan-makanan yang merusak usus, merusak liver, makanan-makanan tinggi antioksidan harus diperbanyak, kayak beri-berian, stroberi, dan lain-lain. Terus juga hindari gluten, pengawet, pewarna, kayak gitu-gitu ya, udah pasti harus dihindari. Dan yang paling penting adalah, ini dari SPOG aku dulu, jadi di trimester terakhir, ini dicatat ya, buat yang berencana hamil, di trimester terakhir 2 minggu sebelum HPL, konsumsi probiotik rutin. Minimal banget ya, misalnya apa namanya keterkendala biaya, paling wajib di trimester ketiga untuk konsumsi probiotik. Nah, itu bakal ngefek banget sama sistem imun anak kita nanti gitu. Anak aku yang pertama itu alhamdulillah mungkin memang memang nggak ada kelainan sistem imun ya, tapi memang aku pas hamil aku konsumsi probiotik gitu. Terus kalau mau konsumsi dari awal nggak masalah ya misalnya, tapi konsultasiin lagi ya ke dokternya mungkin boleh nggak dok konsumsi probiotik. Tapi kalau misalnya yang paling amannya dari trimester 3 dan itu yang paling penting ya 2 minggu sebelum HPL harus konsumsi probiotik gitu. Oke. Ya, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya dari Kak siapa tadi ya? Kak Selfie. Oke. Makasih banyak ya, Kak. Selanjutnya, oh ya Sama-sama sama-sama. Kak Selvi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vivi. Bentar. Kak Dila itu
Kak Dila, selama TSW, apakah juga menghindari sayuran nightshade? Jadi ada beberapa yang disebut sayuran nightshade, Oh, nightshade iya, iya, yang iya. juga memicu inflamasi seperti kentang, tomat, terong, paprika, dan cabai. Gitu, Kak Dila. Oke. Jadi eh, menurut ada salah satu akun The Eczema Coach di Instagram, memang penyebab TSW itu macam-macam gitu. Jadi ada candida, jamur candida. Yang kedua adalah histamin intolerance. Yang ketiga disbiosis usus. Yang keempat memang penggunaan steroid jangka panjang. Gitu. Nah, kalau di aku bukan histamin intoleran gitu. Jadi aku makan makanan yang memicu histamin kayak fermentasi-fermentasi. Jadi aku minum kombucha tuh nggak masalah. Tapi ada teman-teman yang dia histamin intoleran, makan makanan yang dia fermentasi kayak kombucha, tape dan lain-lain tuh nggak bisa gitu. Pasti flare up. Nah, si sayuran nightshade ini dia memang salah satu makanan yang memicu eh, peningkatan histamin dalam darah kayak kentang, tomat, terong, paprika itu berefek di mereka gitu. Kalau di aku enggak. Kalau di aku mendiagnosa diri sendiri ya aku tuh kayaknya disbiosis usus gitu. Jadi memang fokus aku adalah di probiotik gitu sama sayur-sayuran yang bisa ngasih makan si probiotik gitu. Jadi kalau misalnya usus aku sehat nih, insya Allah aku nggak flare up gitu. Nah, ada teman-teman yang dia makannya udah benar gitu, tapi gara-gara ada pemicu yang memicu histamin kayak sayur-sayuran nightshade ini dia langsung flare up gitu. Jadi beda-beda. Teman-teman bisa coba aja kalau misalnya nggak dicoba kita nggak tahu ya. Coba aja dulu sedikit gitu. Biasanya kalau puasa tuh kita bisa lebih tracking ya apa aja yang bisa bikin flare up di kita. Waktu pas bulan puasa kemarin tuh bisa di tracking. Nah, misalnya makan tomat nih, terus ternyata flare up. Nah, ternyata berarti teman-teman itu histamin intoleran. Tuh. Dan biasanya orang-orang Gitu. dengan histamin intoleran itu minum antihistamin itu kadang nggak ngefek. Tapi aku belum nemu sih mekanismenya gimana, kenapa orang yang histamin intoleran itu gak bisa minum cetirizine itu nggak ngefek, masih tetap gatel gitu. Tapi kalau di aku minum ngefek gitu. Loratadin, cetirizine tuh ngefek di aku karena aku memang bukan histamin intoleran. Aku lebih ke disbiosis usus kayak gitu. Jadi kalau di aku masih makan cabe, tomat aku masih makan dan nggak terjadi apapun di aku. Mungkin teman-teman Kak Vivi bisa coba ya kalau misalnya pengen tracking eh, histamin intoleran atau enggak. Gak usah takut, nggak apa-apa kalau misalnya flare up, sedia aja kunyit, kunyit dosis tinggi. Nah, sedia kalau misalnya flare up, minum aja kunyit gitu. Nanti insya Allah inflamasinya mereda kok gitu. Gitu, Kak Vivi, mungkin apa sudah cukup jawabannya? Oke, sudah ya. Oke, kita mungkin supaya mempersingkat waktu, em, maksimal 2 pertanyaan lagi ya, Kak ya, di Kak Dila. Ya, Ini masih ada lagi nih dari Kak Kak Rahilah Widyasari. Jadi hormon itu nggak bisa dikontrol ya, Kak. Mungkin nyambung yang KB tadi mungkin ya, Kak. ya. Kalau hormon itu karena memang dia kompleks ya. Eh, apa namanya? Aku juga nggak berkompetensi untuk menjelaskan tentang hormon ya, karena itu bagiannya Iya. dokter SPOG gitu ya atau bidan gitu. Cuman dari pengalaman aku kalau bisa memang eh, pakai teman-teman coba aja deh gitu kalau misalnya pakai KB nggak masalah sama flare up-nya nggak apa-apa dilanjutin KB-nya tapi aku saranin untuk pakai KB yang non hormonal karena Non emang hormonal. yang Oke. tadi aku ceritain ya Kak Ira dia itu Mm, hormon tuh sangat berpengaruh sama flare up eksimnya gitu. Kalau misalnya hormon tuh dikontrol dengan pil KB, tapi memang ada efek samping lain nanti gitu dengan penggunaan pil KB. Misalnya mindset tambah lebih panjang dan lain-lain itu nanti malah jadi tambah eh, bingung organ tubuhnya gitu. Kan kita mm-mm. lagi sekarang tuh pengobatan holistik ya, mendengarkan organ-organ tubuh kita apa yang mereka mau gitu. Kita apa namanya kasih makanan-makanan baik buat tubuh mereka biar lebih penyembuhan alami gitu. Kalau misalnya kita intervensi sama pil KB, intervensi sama ini nanti makin tambah bingung gitu. Menurut aku Mm, sih kalau bisa pilihlah KB yang non hormonal. betul, betul begitu ya, Kak Rahilah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau misalkan nanti masih ada yang ingin di sharing-sharing, join ke komunitasnya TSW ya.
teman-teman. Ini terakhir pertanyaan, apakah eksim itu menular jika bersentuhan kulit, Kak? Oke, jadi banyak pertanyaan ini ya. Kak, ini nular nggak ke suami aku? Misalnya, kok ke suami aku nggak nular, ke anak aku nular. Nah, itu bukan nular. Kalau ke anak itu memang menurunkan. Kalau ke suami memang nggak akan nular. Kecuali penyakit lain kayak jamur, terus herpes, itu bisa menular gitu. Terus yang kedua ada pertanyaan lagi, Kak, kalau digaruk, aku garuk, misalnya garuk di tangan, terus aku garuk perut. Nah, nanti aku muncul sih di perut itu nular ya, cairannya nular. Nggak nular. Nggak nular, jadi nggak ada binatang atau nggak ada makhluk hidup dari cairan eksim tuh nggak ada gitu. Kecuali nanah ya, Bukan kecuali infeksi. nanah. Kalau Oh ya, nanah, misalnya kalian pegang-pegang nanah nih pakai tangan biasa, nggak pakai handscoon. Terus dari sini pindah ke sini yang ada luka terbuka, nah itu bisa nular gitu. Kecuali kalau uuzing doang atau ruam eksim biasa kamu garuk di sini terus garuk muka itu nggak akan misalnya pindah. Nah, misalnya ini muncul juga itu memang karena sistem imunnya memang lagi kacau, makanya dia nyari tempat mana nih, kulit mana yang sehat nih, aku mau keluar gitu si eksimnya, si inflamasinya. Nah, itu karena itu, bukan karena nular gitu ya. Jadi kemarin itu jadi pas soal Lebaran tuh kemarin banyak cerita deh pokoknya. Aku takut kan nanti salaman, takut nular ke orang gini segala macam. Itu enggak ya. Jadi kalau orang nggak mau deket-deket, enggak nular kok. Ini eksim, ini bukan menular. Aku sedang menjalani pengobatan alami biar dia keluar semua dari kulit aku, tapi nggak akan nular ke kalian gitu. Walaupun salaman kayak apa nggak akan nular. Jadi tenang aja kayak gitu. Jadi kita harus punya informasi pengetahuan yang banyak tentang eksim biar bisa lebih penerimaan diri itu dan bisa menjelaskan ke orang lain juga kalau emang tidak menular kayak gitu. oke. Terima kasih banyak ya Kak Dila atas pemaparan materinya dan juga tanya jawabnya.